Oke, baik, untuk sementara sudah ada 33 orang yang masuk termasuk guru ya. Jadi di sini ada beberapa guru dan siswa. Mungkin gurunya ada 4 ya, Bu Amalia, Pak Gadi, Pak Denny, Bu Nisrina, saya berarti 5 ya. 33 dikurangi 5 berarti 28. Silakan sambil diisi absen untuk diinformasikan kembali ke teman-teman yang lainnya, karena Pikon kali ini cukup penting ya untuk keberlangsungan KBM ke depannya.
Cek, ada? Oh, ya. Ada, Pak. Ya. Oke, karena waktu sudah terlalu siang, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Bapak ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di Google Meet kali ini. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai kelompok yang sudah dibagikan dan proyek yang akan kita kerjakan. Kenapa diadakan Google Meet? Kemungkinan nanti akan seminggu sekali kita akan ada Google Meet untuk controlling perkembangan atau kemajuan dari proyek yang kita buat. Karena targetnya untuk proyek itu di minggu ketiga mudah-mudahan bisa selesai ya, walaupun kita dibatasi oleh jarak. Semoga itu tidak menjadi kendala yang sangat berat buat kita semua. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak minta untuk kameranya diaktifkan ya. Silakan untuk diaktifkan. Selain untuk mengabsen, kita untuk saling mengenal ya, karena kita belum pernah ketemu mungkin ya, jadi supaya kita sama-sama saling mengenal. Silakan untuk kameranya diaktifkan. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan sekali lagi mohon diaktifkan kameranya supaya kita bisa melihat mana yang memakai seragam dan tidak ya, karena tadi diinstruksikan untuk menggunakan seragam dan supaya kita saling mengenal ya, tahu wajahnya. Kita sudah belajar hampir 1 semester tapi belum pernah melihat gitu ya. Silakan untuk diaktifkan. Nah, di sini sudah terlihat. Terima kasih buat Muhammad Ramdan ya dan Aldi. Yang lain silahkan. Ya, ada Muhammad Rijal, ada Damar yang sudah diaktifkan, ada Zaki. Ya, langsung saja Pak ya. Oke, baik, sebelumnya
nanti akan ada Pak Dadi dan Pak Denny yang akan lebih detail untuk pembahasan hari ini. Tapi Bapak mengingatkan kemarin tugas yang hari kemarin itu sudah pada dikerjakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya, jadi kalau misalkan di minggu sebelumnya tugas itu dikerjakan secara individu, nah mulai dari hari kemarin itu sudah mulai dikerjakan secara kelompok. Dan mungkin ke depannya setiap tugas itu sudah pasti dikerjakan secara kelompok karena kita sudah fokus ke prototype atau ke alat, dan nanti bahan-bahan juga kan harus dibeli secara bersama-sama gitu ya, nggak mungkin hanya sendiri. Kemudian nanti di minggu ketiga bisa jadi kita akan melihat hasil atau produk yang terbaik. Nah itu bisa jadi bahan untuk kita juga ya. Jadi nanti kita bisa datangkan ke sini untuk alatnya. Dan rencananya produk yang kita buat, kalau memang ada yang layak, nah itu bisa diproduksi juga buat di pengadaan ruangan gitu ya. Jadi nanti rancangannya seperti apa, kalaupun ada kurangnya nanti kita bisa perbaiki sama-sama. Jadi produk yang kita buat ini sebenarnya sangat tepat guna jika dikerjakan dengan baik dan dengan desain yang bernilai jual gitu ya. Jadi produk yang kita buat itu jangan hanya berfungsi, tapi harus menarik juga dan harus bersaing dari segi harga. Itu mungkin ya. Selanjutnya nanti akan ada Pak Dadi ya. Untuk itu silahkan kepada Pak Dadi, waktunya dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi untuk anak-anakku sekalian kelas 11 TOI 1 dan 11 TOI 2 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kesempatan kali ini kita bisa mengadakan pikon ya terkait proyek yang akan kita kerjakan ya. Tentunya proyek ini kita akan kerjakan secara berkelompok, dan di pertemuan atau di BDR sebelumnya sebetulnya sudah dibagi kelompok ya. Jadi seharusnya mungkin sudah terkondisikan ya, termasuk kemarin sudah ada tugas ya di Google Classroom, yaitu untuk membuat profile company ya. Jadi minggu lalu itu ada tugas untuk membuat profile company, di mana nanti setiap anggota kelompok ini punya jabatan atau job desk masing-masing ya, karena ini kita sistemnya seperti membuat startup atau sebuah perusahaan ya. Jadi diharapkan kalian bisa sudah mengkondisikan itu ya. Nah mungkin sebelum menjelaskan detail tentang proyek ini, saya mau ngecek dulu ya. Jadi nanti ketika saya panggil namanya ya satu-satu, silahkan dibuka mic-nya dan mengkonfirmasi ya kelompoknya. Nanti saya mau sebutkan kelompoknya ya. Saya mulai mungkin dari TOI 1 ya. Sebentar. Oke. TOI 1, 11 TOI 1, ini saya panggil Aditya Fahrezi, ada hadir? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian kelompok rekan kelompoknya Muhammad Fauzi hadir. Muhammad Fauzi hadir. Ya, Muhammad Fauzi belum ya. Oke, selanjutnya Pazni Hadir, Pak. hadir. Dila Hadir, Pak. ya. Oke, untuk Aditya, Pazni, dan Dila sebelumnya sudah berkoordinasi di luar pembelajaran kelompok?
Sudah Pak. Tadinya mau Sudah. hari ini. Ya, di profile company itu kan ada nama perusahaannya ya atau nama startupnya. Sudah ditentukan namanya? Nama kelompoknya? Belum? Belum Pak. Hari ini Pak. Belum? Ini mau Ya. rekom. Ya, jadi kemarin sebetulnya sudah Bapak kirim di Classroom ya, cuman eh, ini untuk semua juga ya. Kemarin-kemarin itu banyak yang request ya Pak, aduh saya kejauhan kalau sama ini, kejauhan sama ini ya. Nah ini perlu diketahui juga untuk semua ya. Kelompok ini sudah saya pertimbangkan tidak hanya sendiri ya, jadi saya berkoordinasi dengan guru yang lain ya. Jadi saya berpartner dengan guru PKK ya, kewirausahaan dan guru yang lain. Jadi ini sudah ya istilahnya sudah dipertimbangkan. Mohon untuk bisa mengkondisikan diri ya, karena anggap sajalah ini bagian dari pembelajaran ya. Karena walaupun kalian jauh atau dekat ya, belum tentu koordinasinya akan bagus gitu ya. Yang dekat belum tentu koordinasinya bagus, yang jauh belum tentu tidak bagus gitu ya. Jadi itu tergantung pada kondisi kalian atau mengkondisikan diri ya. Dan jika nanti kaitannya dengan dunia kerja, tentunya ini tidak bisa tawar-menawar ya. Kalian punya rekan kerja jauh atau kerja harus ditempatkan di mana ya. Ini mungkin pertimbangan nego-nego seperti ini mungkin agak susah ya kalau di perusahaan gitu ya. Jadi mohon dimaklumi dan mudah-mudahan kalian bisa berkoordinasi dan nanti alat yang akan dibuat ini bisa selesai semua ya. Oke, untuk Aditya, Pasni dan Dila termasuk Fauzi yang belum hadir di Pikon, nanti tolong dikerjakan di Classroom ya, profile company-nya nanti dikumpulkan ya. Jelas? Oke, siap. Jelas Ya, Pak. saya absen dulu kelompok yang lain ya. Untuk kelompok selanjutnya, Ripa, Damar, Fatir, hadir? Damar hadir, Pak. Damar, Fatir Pak. hadir, Pak. Fatir hadir, Pak. tiga-tiganya hadir ya? Ya, Pak. Hadir. Ya, oke. Nama kelompoknya sudah ditentukan? Sudah, Pak. Sudah, namanya apa? Perusahaan apa? Faza, Pak. Apa? Faza. Faza, oke. Perusahaan Faza, siapa CEO-nya? Sudah ditentukan? Udah, Pak. Tapi, Pak. Siapa CEO-nya? Damar, Siapa? Pak. Damar, Damar. oke. Damar CEO-nya. Ripa, sebagai apa Ripa? Sebagai manajer penjualan offline online, Pak. Oke, kalau Fatir? Kalau saya sebagai manajer keuangan, Pak. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah bisa berkoordinasi untuk nanti terkait project ya. Silakan mungkin kalau di Classroom belum tugasnya dikumpulkan ya. Silakan nanti berkoordinasi lebih lanjut ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Alvin, Ilham, Bintang, Aldi hadir? Hadir, Hadir. Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Hadir. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya apa? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nanti silakan dikumpulkan di Classroom ya, karena nanti ini akan saya cek ya. Oke, yang selanjutnya Dian, Muhammad Zidan, Dian Ardian, oh Diannya double ya. Dian, Muhammad Zidan dan Fatur Rohman. Ada hadir? Hadir Pak. Cek. Oke. Hadir ya. Nama kelompoknya apa? Nama perusahaannya apa? Halo? Belum ada Pak. Belum ada. Berarti Ya, Mas, kalian bingung. tolong kerjakan di Classroom ya, sudah saya kirim. Kalian tinggal ikuti perintah yang ada di Classroom ya. Ya Pak. Oke, untuk Siap. T1 mungkin tidak akan Bapak absen semua, tapi pada intinya kalian kerjakan di Classroom ya. Ada profile company yang sudah disubmit oleh saya tugasnya.
tolong itu dikerjakan ya, termasuk di situ ada membuat ID ya, ID pengenal atau ID card ya, dari masing-masing kalian, dari mulai fotonya ya, fotonya harus menggunakan seragam ya, atau bolehlah baju praktek juga, jabatannya ya, nanti silakan kalian desain sendiri ya, contohnya sudah saya lampirkan. Untuk TOI 1 semuanya bisa dipahami tugasnya? Pak, Bisa, Pak. izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Dengan siapa ini? Muhammad Fikri Manudin dari kelas TOI, Pak, 11 TOI. Ya, apa yang mau ditanyakan? Yang misalnya yang nggak ikutan ngerjain nggak usah ditulisin, Pak. Ya, nanti untuk pengerjaan ya, kalau ada yang mungkin kontribusinya kurang, silakan bisa melapor ke Bapak ya. Dan nanti untuk pelaporan progres yang kalian kerjakan nanti sudah Bapak pikirkan, nanti saya sampaikan di akhir saja ya. Jadi sekarang saya mau ke TOI 2 dulu, mau cek dulu beberapa kelompok apakah sudah terkondisikan atau belum ya. Bisa dipahami, Fikri? Ya, Pak, bisa, makasih. Ya, nanti saya bahas itu ya, sebentar. Kita ke TOI 2 dulu ya. Untuk TOI 2, saya mau cek Muhammad Adnan, Rizal, Rizky, Repi, dan Muhammad Rizal, Muhammad Rizalnya double ya, Muhammad Adnan, Muhammad Rizal, Rizky, Repi, hadir? Halo? Hadir, Pak. Ya, dengan siapa ini? Rizal. Rizal, oke. Nama kelompoknya sudah ditentukan? Sudah, Pak. Apa namanya? Like company. Apa? Like company. Oke, sudah ya. Berarti kalian sudah punya jabatan masing-masing ya? Ya. Oke, nanti saya cek di classroom tugasnya ya. Selanjutnya, Sefa, Muhammad Febri. Ini kayaknya baru berdua ya. Coba Sefa sama Muhammad Febri sudah hadir? Sefa hadir? Halo? Oke, kita skip dulu ke selanjutnya. Muhammad Febri, Naufal, Aisyah, Ferdian hadir? Hadir, Pak. Ya, ini Aisyah ya? Ya, Ya. Nama kelompoknya sudah ditentukan? belum, Pak. Belum. Oke, berarti mungkin di classroom-nya belum dikerjakan ya. Silakan dikerjakan nanti bersama rekan-rekannya. Terakhirlah Siapa? ya. Ya, terakhir nih Cahya, Muhammad Rizal, kemudian Rizky, Repi, hadir? Untuk Cahya, Muhammad Rizal, Rizky, Revi, Muhammad Rizal, hadir? Oke, kayaknya belum hadir ya. Ada 2, Pak. Ya, kayaknya ini double ya. Mungkin waktu itu di formnya ngisinya 2 kali, mungkin double ya. Kayak nggak apa-apa, berarti ini berempat. Muhammad Rizal hadir berarti ya? Iya, Pak, hadir. Ya, udah ditentukan nama kelompoknya apa? Udah. Apa namanya? Yang tadi like company. Oh, ini double ya. Oke, berarti nanti ada harus yang direvisi ya, kayaknya nih. Makanya untuk tugas yang di classroom silakan dikerjakan supaya Bapak nanti bisa monitor siapa yang mungkin belum masuk atau yang sudah dan double ya. Seperti di TOI 1, Bapak cek ini ada 3 orang, Ivan, Rangga, Fatir ini belum masuk ya, karena data yang di form itu belum masuk ya. Kalau
ada atau kalau sekarang tidak ikut Pikon, nanti tolong diinformasikan ya oleh kalian untuk Ipan, Rangga, Fatir di 11 TOI 1. Oke ya. Untuk TOI 2 ya, jelas untuk penugasannya ya. Jadi di classroom semuanya ya, baik itu TOI 1 atau TOI 2, silakan profile company-nya dilengkapi ya. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya saya mau membicarakan tentang proyeknya sedikit ya. Karena ini penentuan proyeknya adalah dari mata pelajaran PKK ya. Sebelumnya proyek ini sudah disampaikan ya kepada Pak ada, Pak ya. apa ada kelompok yang nggak kepanggil? Oh iya, tadi mungkin ada beberapa kelompok yang tidak saya panggil karena berkaitan dengan waktu ya supaya efektif. Tapi nanti iya, akan kecek di Google Classroom. Jadi pastikan kalian mengumpulkan di Google Classroom ya. Udah. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Jadi untuk pengerjaan proyek sekarang ya, kalian sudah berkelompok ya. Artinya kalian sudah harus bisa mengkondisikan diri dan bisa membagi job desk masing-masing ya. Nah, nanti saya akan memberi beberapa langkah-langkah ya, termasuk hal yang dapat membantu ya bersama Pak Denny nanti menjelaskan secara teknis. Jadi untuk proyek ini mungkin di awal kalian pernah mendengar ya dari apa yang saya sampaikan di Pikon sebelumnya. Proyek ini menggunakan beberapa komponen seperti Arduino ya, sensor ya, dan lain sebagainya, adaptor. Nah, itu mungkin nanti akan ada sedikit perubahan ya berkaitan dengan efektivitas bahan ya. Jadi kemungkinan kita akan membuat proyek wastafel otomatis ini tidak pakai Arduino ya. Jadi nanti secara jelasnya akan saya kirim juga ya seperti apa contohnya, bisa nanti mungkin dikirim di WA ya. Jadi intinya kalian tetap membuat alat yang sama ya, menggunakan sensor ya, sensor infrared sebagai sensor jaraknya, kemudian nanti ada semacam motor ya atau pompa untuk menarik air ya, kemudian nanti paling tambahannya pengganti dari Arduino ya, itu hanya akan memakai sebuah transistor ya. Jadi apabila kalian mungkin kemarin berpikir, wah kayaknya ini agak mahal nih proyeknya, kalian sekarang mungkin bisa terbantu ya dengan perubahan yang kita buat, yang sudah saya diskusikan dengan rekan-rekan guru yang lain. Kemungkinan proyek ini tidak akan terlalu memakan biaya banyak. Namun pada teknisnya nanti tetap diminta untuk kalian membuat kreativitasnya lah ya. Dari mulai pengemasannya, casingnya ya, itu adalah salah satu kriteria yang akan kita nilai ya. Termasuk tadi ada yang bertanya, Pak, kalau ada yang nggak kerja gimana? Nah, untuk pengerjaan proyek ini saya akan meminta setiap kelompok itu perusahaan atau perusahaannya harus mempunyai media sosial. Ya, media sosial yang digunakan itu cukup Instagram ya. Kalian buat akun Instagram dengan nama perusahaan kalian ya. Kemudian kalian pakai logo atau identitas kelompok kalian dan tulis siapa saja anggotanya. Kemudian nanti setiap pengerjaan kalian wajib memposting itu di Instagram ya. Baik itu pengerjaan misalkan simulasinya, kemudian misalkan pengerjaan rangkaiannya, ya mau percobaan atau apa hasilnya, silakan kalian upload di sana, ya. Dan nanti mungkin saya minta kalian untuk tag ke Instagram Ketenaga Listrikan, ya. Kenapa saya mengatur sedemikian rupa seperti ini? Supaya karya yang kalian buat ini bukan hanya pemenuhan tugas saja, tapi orang juga bisa melihat bahwa jurusan otomasi ini kalian punya nilai lebih gitu ya, bisa bermanfaat. Apa yang kalian pelajari ini bisa langsung
pakai ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ini ya, dan setiap pengerjaan nanti tolong dokumentasinya harus disiapkan ya, dari mulai misalkan kalian ketika menyolder, ketika kalian membuat simulasi ya, silakan kalian dokumentasikan dengan baik ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah gerakan atau sebuah pembelajaran yang bisa tidak hanya membuat kalian jadi terampil, tapi orang lain juga bisa termotivasi ya, harapannya seperti itu. Bisa dipahami untuk semuanya ya? Siap, bisa Pak. Oke, jadi Bisa Pak. hari ini tanggal 5 ya. Kalau kemarin di Classroom itu sudah saya deadline-kan, termasuk yang dari Bu Amalia di TOI 2, karena kita partnernya beda ya. Kalau di TOI 1 saya dengan Pak Iman, kemudian di TOI 2 dengan Bu Amel. Itu tanggal 5 ya untuk profile company. Jadi diharapkan hari ini kalian sudah punya profile company supaya berkoordinasinya bisa lebih intens ya. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan pengerjaan proyek ya, butuh tools atau peralatan yang bisa menunjang ya. Nah, biasanya prototipe ini kita perlu menggambar ya, kemudian tahu komponennya seperti apa ya. Nah, kemarin yang ditugaskan di hari Rabu itu kalau kalian mengerjakan itu insya Allah kalian akan paham dan akan semakin mudah mengerjakan proyek ini. Nah, nanti setelah pemaparan saya ini akan ada penjelasan sedikit mengenai tools yang bisa membantu kalian ya. Karena mungkin kalau beli komponen sekarang kan belum memungkinkan juga ya. Koordinasinya juga kan baru mulai. Nah, kalian bisa manfaatkan teknologi simulasi ya. Jadi di komputer itu kalian bisa mensimulasikan rangkaian ya. Kalau kalian mungkin sudah familiar dengan Proteus ya, atau apapun itu yang bisa mensimulasikan, nah kalian nanti silakan gunakan itu. Namun biasanya kelemahannya kalau kalian menggunakan Proteus itu kalian harus punya laptop ya, harus punya ya laptopnya mungkin speknya tertentu gitu ya. Nah, mungkin yang nanti akan disampaikan Pak Denny ini relatif lebih mudah ya. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke situ ya. Kalian bisa menggunakan platform itu untuk membantu proyek ini ya. Mungkin untuk mengenai pengerjaan proyek ya, termasuk tadi profile company, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum saya oper ke Pak Denny? Saya mau bertanya, Pak. Boleh. Untuk buat ID card itu ada aplikasi khusus atau tinggal diedit, Pak? Oke, bagi yang punya laptop ya, kalian bisa menggunakan Photoshop, bisa menggunakan Corel ya. Biasanya kan kalian mungkin lebih kreatif lah ya dari Bapak, kalian bisa menggunakan tools itu. Namun kalau kalian terkendala nggak punya laptop, saya kira kalian pasti punya HP lah ya minimal. Kalian bisa gunakan aplikasi Canva, ya. Kalian bisa gunakan aplikasi Snapseed. Kalian bisa maksimalkan itulah, ya. Jadi pengerjaan ID card ini menurut saya nggak terlalu sulit, ya. Walaupun kalian tidak punya basic design, yang terpenting adalah kalian mempunyai identitas ya, karena di sini saya ingin melihat nanti siapa aja nih kelompoknya, siapa jabatannya, tugasnya apa supaya kelihatan gitu ya. Jadi kalau kalian yang punya laptop, silakan kalian bisa pakai aplikasi Photoshop, Corel. Kalau tidak punya laptop, kalian gunakan Canva, gunakan Snapseed atau apapun itulah ya, kalian bisa mengulik sendiri, tapi yang sudah saya pakai, aplikasi itu cukup membantu untuk pengerjaan ini. Untuk tadi yang bertanya pasti ya, jelas? Ya jelas Pak, terima kasih. Oke, mudah-mudahan membantu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya langsung saja ke Pak Denny untuk mengefektifkan waktu, karena yang dipaparkan Pak Denny ini akan langsung berkaitan dengan teknis pengerjaan proyek. Ya, Pak Ojan, saya kembalikan lagi. Sekian ya dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Pak Dadi yang sudah menjelaskan mengenai pembagian kelompok, kemudian tugas-tugas penunjang sebelum mengerjakan proyek. Jadi nanti kita nggak hanya membuat proyek atau produk, tapi gimana caranya produk itu bisa dipublis, dan mudah-mudahan kedepannya karena produk yang akan kita buat ini sangat dibutuhkan untuk kondisi saat ini, siapa tahu nanti produk kita bisa diproduksi secara massal ya. Jadi nanti bisa jadi di KBM TOI ini jadi teaching factory ya. Jadi bisa membuat produk dan menjualnya. Jadi kita bisa sekaligus belajar kejuruan dan bisa berwirausaha dari produk yang kita buat. Nah, itu harapannya ya. Jadi mohon untuk diikuti alurnya. Jadi tidak semata-mata kita memberikan tugas itu untuk mengisi kekosongan, bukan seperti itu ya. Tapi kita di sini sedang belajar dan gimana caranya ada hasil dari apa yang kita pelajari. Itu ya tujuan akhirnya. Untuk selanjutnya silakan nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny, tapi sebelumnya setelah Bapak cek dari tugas yang hari kemarin ya, hari Rabu, itu untuk kelas TOI 2 itu yang masuk atau yang sudah mengumpulkan itu baru 10 orang ya. Jadi yang lainnya silakan ditunggu ya. Kenapa? Jadi sekali lagi ini bukan hanya mengisi tugas kemudian absen, bukan seperti itu ya. Jadi tugas yang diberikan dari kemarin dan minggu sebelumnya sebenarnya itu adalah runtutan untuk mengerjakan tugas yang akan bukan tugas, untuk mengerjakan produk yang akan kita buat gitu ya. Jadi beberapa tugas atau job yang kemarin itu untuk penunjang pembuatan produk yang akan kita buat sekarang. Jadi sekali lagi silahkan diikuti, kemarin dikirim link video. Nah, video itu untuk referensi. Banyak sekali video yang bisa dijadikan referensi untuk pembuatan produk wastafel otomatis. Nah, yang kemarin itu salah satu video. Kemudian hari kemarin itu ditugaskan dari video yang ditonton itu dibuat rangkaian. Nah, rangkaian ini nanti yang akan kita buat. Jadi silahkan yang merasa belum menonton dan belum mengerjakan, nah silakan ditonton dulu, kemudian dikerjakan. Nah, nanti setelah ditonton dan dirangkai, tahap berikutnya itu Pak Denny akan menjelaskan apa yang harus dilakukan. Untuk itu, sekarang kita saksikan bersama-sama. Pak Denny akan menjelaskan apa yang harus dilakukan setelah kalian membuat rangkaian di tugas sebelumnya. Untuk itu silakan kepada Pak Denny, waktu dan dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Udah, Pak. Ada. Jadi
Insya Allah, Pak. Pak mau nanya Pak. Ya, Kalau komponennya nggak ada gimana Pak di situ Pak? Kalau ya di apa Tinkercad itu kalau nggak ada gimana? Jadi yang wastafel otomatis tuh desainnya tuh bebas gitu Pak atau gimana tuh? Iya. Ya. Terus kan ya. Kan gini Pak, kalau seandainya desainnya tuh bebas gitu, saya tuh gak mau pakai apa itu apa solenoid valve yang 12 volt. Jadi itu keran otomatis gitu Pak. Nah kalau misalnya desainnya bebas, saya mau pakai itu. Tapi kalau enggak ya pakai pompa 12 volt itu. Cuman kan kayaknya nggak ada. Oh, oke Pak, siap-siap. Ya, ya jelas Pak. Jadi si wastafel tuh desain apapun Pak. Ya jadi gini Pak, jadi wastafel otomatis itu kan desainnya bebas gitu. Nah, jadi bebas aja mau dipakai komponen apapun bebas gitu. Gitu bukan Pak?
Enggak Pak, udah Pak, cukup Pak. Makasih. Sudah Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Bapak menegaskan saja untuk proyek sekarang itu judulnya atau temanya atau pada akhirnya kita membuat wastafel otomatis. Adapun tadi yang digunakan itu Tinkercad itu untuk mempermudah kalian dalam mensimulasikan dan mempermudah kita dalam mengontrol atau melihat hasil pekerjaan kalian. Adapun nanti kalian mau membuat rangkaian yang berbeda, itu sekali lagi ditegaskan diperbolehkan ya, asal tetap dibuat di Tinkercad supaya bisa dilihat. Kalau ada komponen yang tidak ada, itu bisa diganti. Contohnya tadi solenoid valve tidak ada, untuk di Tinkercad boleh menggunakan motor saja gitu ya, karena tidak merubah rangkaian, tapi hanya salah satu komponen yang digantikan. Kemudian untuk tadi rangkaian, sebenarnya kita pengen yang ideal ya, betul sekali tadi yang pakai solenoid valve itu sudah real bisa digunakan, akan tetapi kita memikirkan untuk biaya ya. Nah, kalaupun ada kelompok yang sanggup untuk membeli solenoid valve, itu lebih bagus ya, lebih bagus, lebih real, jadi dipersilakan saja. Cuman kita mengingatkan untuk dihitung dulu biaya yang dibutuhkan berapa dan disepakati oleh kelompoknya sanggup atau tidak gitu ya. Dan sekali lagi tadi Pak Denny juga sudah menyampaikan, rangkaian yang kita berikan itu hanya rangkaian dasar ya. Rangkaian yang seperti itu sudah bisa membuat wastafel otomatis. Kalau ada rangkaian yang lebih dari itu ya alhamdulillah gitu ya, berarti kalian
lebih kreatif lagi, lebih bermodal juga ya kalau misalkan pengen mengganti komponen yang lebih itu tidak masalah buat kita semua gitu ya. Itu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Sudah dicukupkan? Oke, kalaupun tidak berarti cukup ya pertemuan hari ini. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada yang mau didiskusikan boleh langsung di grup ya, ditanyakan supaya satu pertanyaan berlaku untuk semuanya. Jangan nggak perlu dijapri ya, ada grup. Silakan selama masih berhubungan dengan proyek yang akan kita buat, silakan ditanyakan di situ. Mungkin cukup Pak Dadi? Pak Dadi cukup? Oke, Bu Nisrina cukup? Oke, terima kasih buat semuanya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.